Di sebuah ruang sejarah yang samar, kita pernah mendengar kisah Baratayuda, perang saudara yang tidak hanya menguras darah, tetapi juga merobek batas antara kawan dan lawan. Sebuah kisah lama yang sering dianggap mitos, namun jejak polanya terus berulang dalam bentuk yang berbeda. Kini, medan itu tidak lagi berupa medan perang fisik. Ia bergeser ke ruang yang lebih halus, politik, opini publik, dan persepsi massa. Di permukaan tampak tenang, namun di bawahnya arus kepentingan saling bertabrakan dengan intensitas yang sulit terlihat oleh mata biasa. Dalam psikologi sosial, ada satu prinsip sederhana namun keras. Kesan pertama cenderung bertahan lebih lama daripada fakta baru. Sekali sebuah citra melekat, ia tidak mudah dilepaskan. Bahkan koreksi yang paling logis pun seringkali kalah oleh ingatan emosional yang sudah terlanjur terbentuk. Di titik inilah politik modern bekerja. Setiap kelompok, setiap aktor tidak lagi hanya bertarung dengan kebijakan, tetapi juga dengan persepsi. Ada yang bergerak di ruang jalanan, membangun tekanan massa dan narasi langsung dari lapangan. Ada pula yang bermain di ruang digital, mengelola opini, membentuk arus percakapan, dan mengarahkan cara publik memandang realitas. Keduanya tidak selalu terlihat berseberangan secara terbuka, namun di balik permukaan, masing-masing memiliki agenda yang tidak sepenuhnya sejalan. Sementara itu, pemerintahan berdiri di tengah pusaran ini, tidak hanya menghadapi tekanan eksternal, tetapi juga beban internal berupa komunikasi politik yang seringkali tidak berjalan efektif. Dalam politik, bukan hanya isi pesan yang menentukan, tetapi siapa yang menyampaikan pesan itu. Kredibilitas pembicara seringkali lebih menentukan daripada substansi pernyataan. Ketika figur-figur kunci tidak mampu membangun kepercayaan publik secara konsisten, ruang kosong itu tidak dibiarkan kosong terlalu lama. Ia akan diisi oleh narasi lain, baik yang terorganisir maupun yang tumbuh spontan di ruang digital. Di sisi lain, oposisi formal tampak tidak hadir dalam bentuk yang utuh di parlemen. Namun oposisi tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk. Dari institusi menjadi individu, dari struktur menjadi gelombang opini yang bergerak di media sosial dan ruang diskusi publik. Dalam lanskap seperti ini, batas antara kebenaran, strategi, dan manipulasi menjadi semakin kabur. Setiap peristiwa dapat dibaca dari banyak sudut, dan setiap sudut bisa melahirkan kesimpulan yang berbeda. Lalu muncul pertanyaan yang lebih dalam. Bukan lagi soal siapa melawan siapa, tetapi siapa yang sebenarnya mengarahkan ritme permainan ini. Apakah ini hasil dari kompetisi terbuka antar kekuatan politik, atau ada desain yang lebih rapi di balik panggung yang tidak terlihat? Di tengah semua itu, publik hanya bisa menyaksikan potongan narasi yang saling bertabrakan.
mencoba menyusun gambaran utuh dari sesuatu yang sengaja atau tidak sengaja dibuat tidak sepenuhnya transparan. Dan mungkin justru disitulah politik modern menemukan bentuk paling nyata. Bukan sekedar perebutan kekuasaan, tetapi perebutan makna. Pada akhirnya, pertanyaan itu dibiarkan menggantung. Siapa yang benar-benar mengendalikan arah panggung ini, dan siapa yang sebenarnya hanya menjadi bagian dari cerita yang lebih besar dari yang terlihat di permukaan.